Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi komunikasi efektif dalam pembelajaran. Sebelumnya, apa sih komunikasi efektif itu atau pengertian dari komunikasi efektif tersebut? Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis, artinya bersama. Secara terminologis, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pikiran atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan suatu media. Komunikasi adalah aktivitas penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun lisan, sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Komunikasi juga merupakan interaksi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi tertentu. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama ada kredibilitas pemberitahuan pesan. Kredibilitas berkaitan dengan hubungan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Pesan komunikasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan dalam hal komunikasi terjadi antara komunikator dan komunikan saling mempercayai dan saling memerlukan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas misalnya dalam hal tingkat keahlian dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan atau informasi yang disampaikan. Lalu ada juga isi pesan. Pesan adalah sesuatu yang tersampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi, sedangkan isi pesan merupakan bahan atau materi yang ditentukan oleh komunikator untuk mengomunikasikan maksudnya. Isi pesan yang ingin disampaikan dapat mempengaruhi teknik komunikasi yang digunakan individu. Ada juga kesesuaian isi pesan. Maksud kesesuaian dengan isi pesan yaitu pesan yang disampaikan harus berhubungan dengan kepentingan sesama atau kepentingan sasaran. Karena itu dalam berkomunikasi dengan klien harus memahami terlebih dahulu permasalahan klien tersebut. Lalu ada juga kejelasan pesan. Kejelasan atau clarity dari pesan atau informasi yang disampaikan komunikator sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi dalam menangkap isi pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator. Kejelasan di sini juga mencakup penjelasan isi pesan, penjelasan tujuan yang akan dicapai, dan penjelasan kata-kata verbal yang digunakan, dan kejelasan bahasa tubuh non-verbal yang digunakan. Lalu ada juga kesinambungan atau konsistensi. Kesinambungan dan konsistensi pesan atau informasi yang disampaikan perlu agar komunikasi berhasil dilakukan. Ada juga saluran atau sarana yang dipergunakan dalam pengiriman berita merupakan faktor yang penting dalam berkomunikasi. Saluran distribusi atau channel of distribution berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. Sebaiknya komunikator menggunakan media yang sesuai dan tepat sasaran. Agar proses komunikasi dapat berlangsung, perlu dipakai saluran atau media komunikasi yang sudah digunakan oleh masyarakat umum agar masyarakat mengerti. Lalu yang terakhir adalah kapabilitas sasaran. Kapabilitas sasaran terdapat pada komunikan dalam menyampaikan pesan. Komunikator harus memperhitungkan kemampuan sasaran dalam menerima pesan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sosial, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Kesimpulannya, komunikasi efektif merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran. Dengan komunikasi efektif, guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan efektif, serta membantu siswa untuk memahami dan mengerti materi yang diberikan oleh pembelajar dengan baik.